Selesai. Mas Angga menuju konser tanggal 31, mungkin boleh dipersiapan dari Malik and the Shell seperti apa gitu? Persiapan yang heavy itu di album barunya ya, Malik Iya ya. betul. Album ke-9, Can Machines Fall in Love. Kebetulan ini kita juga live-nya difasilitasi oleh mesin gitu. Jadi ya kayaknya pas ya. Jadi kita pengen rasain experience-nya seperti apa, experience baru. Orang yang biasa ketemu kita tiap minggu di live bisa ketemu kita di layar kaca, tapi layar kacanya mungkin bukan di rumah tapi di tempat hangout. Jadi ya apakah experience-nya sama kayak nobar Piala Eropa gitu? Nggak tahu juga ya. Yang pasti kita excited banget. Paling kita akan diskusi gimana sih cara mengkomunikasikannya, gestur-gestur kita nanti di depan kamera, respon-respon apa yang bakal kita kasih nanti. Definitely kita akan punya jurus-jurus baru ya pastinya ya. Balik-balik lagi mengacu dengan pengalaman kita di atas panggung. Biasanya tuh respon itu kadang lebih seru kalau nggak di planning sebenarnya. Perubahan lagu, perubahan aransemen, perubahan koreografi itu bisa kadang nggak ketebak aja, itu yang kita tunggu sih. Tapi bocorannya berapa lagu sih? Yang akan dibawakan berapa lagu? Berapa lagu bocorannya? Kalau 1 jam mungkin 10-12 lagu. Semoga nggak bosen. Karena di luar dari bahwa event kali ini tuh disiarkan secara mesin, tapi the whole dari album Mesin Fall in Love itu maksudnya apa sih kan? Can Machines Fall in Love. Ya. Can Machines. Jadi zaman sekarang ini kan semua digital ya. Dari mulai rekaman sampai yang lagi tren tuh AI. Dan kita ngelihat sebenarnya masih banyak loophole-nya karena mau gimana pun rapihnya, tetapi rasanya itu kayaknya belum bisa tergantikan. Nah, Malik pun ngelakuin hal yang sama, bagaimana kita berinteraksi dengan digital. Tapi dalam proses penciptaan album yang ke-9 ini, justru kita ngerasa rasa antara kita, antara personel Malik and the Essentials dalam meng-create album ini justru lagi dekat-dekatnya di antara kita. Nah itu menjadi pertanyaan nama kita, bagaimana sih di era digital ini justru rasa antara kita semakin dekat. Nah kita terjemahin dalam bentuk album. Nah terbukti salah satu lagu kita itu yang judulnya Adu, itu menurut kita salah satu karya paling monumental bagi kita sendiri karena itu adalah lagu pertama yang kita ciptakan berenam dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Itu hanya bisa tercipta kalau momennya dan romantismenya antar personel itu bagus gitu ya. Nah ini kan sebuah fenomena yang kita bingung. Harusnya kita bisa, kadang orang cuman transferan data aja untuk buat satu karya, tapi kita nggak ngelakuin itu. Nah kita rasa ini bisa di capture di album ini gitu. Jadi banyak value-value yang non digital yang ada di album ini, dan kita rasa sedigital apapun itu, secanggih apapun digitalnya, tetap harus ada rasa dari manusia yang menggerakkan rasa itu. Nah, makanya kita buat ya semacam pertanyaan di sini atau semacam diskusi sebenarnya di tajuk ini, apakah mesin bisa berjatuh cinta? Bisa aja, tapi apa mungkin kayak gitu. Selain Adu, selain berapa lagu sih? Dan pembuatannya berapa lama? iya, selain lagu Adu yang dijagokan oleh Mas Angga sendiri itu apa sih? Oke,
Di sini ada 7 track, ya. 7 track. Pembuatannya 1 tahun. Mengenai tadi lagu yang dijagokan, ada lagu yang dijagokan, ada lagu yang tiba-tiba viral. Itu beda tuh. Jujur aja, 2 lagu pertama ya, yang Aduh sama yang paling viral kemarin Kita Bikin Romantis, itu sebenarnya 2 lagu terakhir yang masuk di album. Oh, oke. Jadi kira-kira sampai bulan November itu kita udah punya semua lagunya kecuali Aduh sama Kita Bikin Romantis. Tiba-tiba hari itu kita keluar lagu Aduh, datanglah label kita, manajemen kita, ya udah ini aja yang keluar. Ya udah kita keluarin, lumayan viral. 2 bulan kemudian kita keluar Kita Bikin Romantis, semakin viral. Jadi kalau dibilang dijagokan, kita juga sebenarnya nggak menjagokan 2 lagu itu gitu. Justru nanti nih yang next single yang akan kita keluarkan yang judulnya Begini Begitu, itu cukup kita harapkan bisa jadi jagoan baru. Dan lagu-lagu lain ya sebenarnya kita nggak mau lagu-lagu di sini tuh cuman filler aja. Kita pengen semua lagunya tuh bisa kita sebut single material lah gitu. Ya kalau ditanya apa yang semuanya kita jagoin sih. Kalau dari penciptanya begitu ngomongnya. Insya Allah terbukti lah orang-orang bisa Terus ada racikan khusus nggak sih bisa bikin lagu viral kayak gitu? Soalnya kan Malik kayak Aduh viral, terus Kita Bikin Romantis lagi viral. Itu ada kayak riset tersendiri nggak sih ngikutin percintaan Gen Z sekarang, atau sebenarnya ya datang dari Malik aja gitu? Mau jawaban keren atau jawaban sebenarnya nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau keren ya kita buat planning juga. Sebenarnya sih enggak. Kita kalau ditanya kenapa bisa viral, kita bingung sebenarnya kenapa bisa viral. Contoh, kita aja punya TikTok baru kemarin ya, pas lagu ini dikeluarkan via TikTok gitu. Dan Malik itu termasuk band tanda kutip tua yang kurang melek mengenai digital dan terutama TikTok ya. Jadi kalau ditanya bagaimana exactly-nya nggak tahu, tapi yang pasti begini, orang kan ngelihat, jadi pada saat ini viral, semua orang nanya gimana sih caranya gitu. Kita rasa viral itu buah yang kita petik. Sebenarnya Malik dalam proses sampai hari ini, kita udah punya semacam kayak blueprint Malik ke depannya mau ngapain itu udah dari akhir 2002. Jadi tim manajemen kita udah punya roadmap gitu, blueprint roadmap yang mesti kita jalanin demi perkembangan Malik. Salah satunya gimana ningkatin engagement Malik di digital, itu salah satunya. Terus Malik harus konser tunggal, Malik harus tour, Malik harus keluar album, sampai ada Malik harus manggung di GBK gitu. Itu sebenarnya kita udah punya roadmapnya. Nah, along the way ternyata itu berjalan cukup baik. Terjadilah buahnya, ternyata virality, terus kita manggungnya lumayan banyak, terus ada engagement sama produk-produk. Nah itu sebenarnya hanya buah sih. Kalau jawaban tadi mungkin emang mesti di planning yang baik dan benar, dengan tim yang baik dan benar, juga adaptasi ya. Pada saat roadmap itu kita jalanin kan pasti ada nggak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kita harus cepat switch ke kanan kiri atas bawah gitu. Nah, dan yang paling penting adalah pada saat kita punya roadmap yang bagus, tim yang bagus, kitanya sendiri sebagai Maliknya atau yang sisi kreatifnya bisa fokus untuk fokus di bidang kreatifnya. Jadi kita nih sekarang punya tim yang cukup banyak di kantor, sehingga kita punya cukup waktu untuk buat album, buat lagu yang menurut kita lagunya kita suka. Jadi pada saat kita workshop, itu kita fokus untuk workshop aja. Dulu tuh sebelum punya tim, ada aja lagi workshop, enggak, kalau
kalau ini diginiin gimana gitu, yang di luar musik gitu, yang manajerial banget gitu. Nah itu sedikit banyak sebenarnya agak mengganggu sisi kreatif ya. Jadi gimana caranya kita balik lagi untuk benar-benar berkreasi musik, ngeband yang ya being anak band aja lagi, tapi sekarang disupport sama tim yang baik. Kak Angga ini kan udah 9 tahun bersama Malik gitu. Tips buat kalian tetap kompak gitu itu gimana sih? Bagaimana cara Malik tuh tetap kompak sampai sekarang 9 tahun? 22 tahun. Oh iya, 22 tahun. Ya itu. Gimana biar kompak? Itu juga sebenarnya bingung ya jawabnya. Kalau aku rasa ada perjalanan tentunya di sana. Sampai satu titik kita bisa menerima satu sama lain karakteristik masing-masing. Kedua, energi yang kita kasih satu sama lain, terus energi manggung, energi musik itu kayaknya emang tiap anak butuh energi itu gitu. Jadi makin banyak kerjaannya, berarti makin banyak manggungnya, kita bukan makin kesel tapi makin senang gitu loh. Selama 22 tahun itu seperti itu. Terus ketiga, kita tuh maju bareng-bareng. Jadi kita invest semua tuh bareng-bareng. Karena kita pikir satu band itu udah kenal lama, jadi trust-nya ada. Pada saat ada peluang atau opportunity untuk lebih maju lagi, kenapa enggak kita barengin aja nih gitu. Nah kebetulan ini berjalan terus nih, consistently gitu. Dan ini bukan yang nggak ada friksi ya, karena kan dari 22 tahun sampai sekarang ini sebenarnya udah ada beberapa pergantian personel yang which is bagi kita bukan suatu yang buruk juga. Itu cuman sebatas pada saat di fase ini si orang ini punya energi yang lain atau punya hal yang lain yang prioritas dia, which is kita jalan lagi dengan yang ada, berkembang lagi bersama-sama sampai akhirnya ke 22 tahun ini. Mas, mungkin terakhir dari aku, bedanya album ini dengan album sebelumnya apa? Adakah eksplorasi baru yang dilakukan Malik selain mungkin pastinya materinya baru ya? Album terakhir itu kan era pandemi, itu definitely beda pendekatannya, benar-benar itu kita lewat Zoom. Bener-bener lewat Zoom, ini gue ada lagu baru, ini gue ada lirik baru, kayak begitu. Meskipun kita sempat beberapa kali ketemu. Yang ini tuh begini ya, kalau saya bilang ini the best albumnya Malik sih. Ya, the best albumnya Malik dari satu sampai terakhir. Kenapa? Karena sebelumnya saya berpikir the best album Malik itu album pertama. Karena waktu itu kita proses penciptaannya itu flowing banget, nggak ada beban, nggak ada tekanan. Tiba-tiba pecah gitu ya. Nah bedanya sama ini, kita punya rasa yang sama, tetapi knowledge kita, infrastruktur kita, tim kita itu jauh lebih lengkap. Jadi momen-momen yang ada itu kita rasa bisa ke-capture secara lebih lengkap. Kalau dulu kan tiap ada momen kita bingung, ini mau dibawa kemana nih? Misalnya dapat lagu, terus mau diapain? Kita harus ketemu orang lagi. Ini gimana sih cara buat lagu Untitled ini biar lebih enak atau gimana? Kalau sekarang semua udah kita capture sendiri dengan apa yang kita punya. Jadi dari sisi penciptaan lagunya mungkin kita lebih matang. Dari sisi momen penciptaan lagunya, feel nyiptain lagunya lebih enak, plus tim yang udah menunggu gitu. Jadi mereka tinggal nunggu aja mana lagunya gitu. Pada saat mereka dapat lagu Aduh Kita Bikin Romantis, itu tim di Kato happy banget. Wah gila lagunya enak banget bro gitu. Jadi mereka semangat ngejalaninnya dari tim, dari label kita. Jadi spiritnya tuh yang kali ini jauh berbeda ya. Mungkin bisa dibilang the best karena kalau bisa seorang musisi punya faktor-faktor ideal dalam proses
penciptaan sebuah kreasi gitu. Nah ini cukup ideal. Mas, terakhir Mas, di album terbaru ini cerita apa sih yang ingin Malik sampaikan kepada pendengarnya lewat lagu-lagunya tentunya? Romantis banget. Love, ya cinta juga gitu. Karena Malik itu DNA-nya ternyata cuma 3. It's just pop, romantic, and groovy. Jadi 3 ini selalu ada, dan kali ini juga ada. Apakah itu dari cerita sendiri? Ya enggak ya, karena kita udah pada tua ya. Tapi ternyata momen-momen masa lalu tuh masih terngiang ya, sehingga bisa di-capture di momen sekarang. Jadi ya pop, love, and groovy. Oke.